Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Nabiillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan lindungan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat perkembangan situasi terkini tentang politik internasional, di mana kebengisan Israel terhadap Palestina sampai saat ini tidak selesai-selesai, bahkan hal ini akan segera memicu perang dunia ketiga. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Dan barusan ini ada kabar dari Presiden kita terpilih Prabowo Subianto bahwa beliau akan mengirimkan tentara perdamaian ke Israel Palestina untuk mendamaikan situasi atau negara yang berkonflik tersebut. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana konflik kemanusiaan ini segera berakhir. Karena bagaimanapun yang menjadi korban kebengisan kedua belah pihak antara jihadis Palestina, pro-Palestina dan martir pejuang dari Israel ini, yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Bagaimanapun dalam sudut pandang suatu agama bahwa yang benar adalah Palestina, tapi kaum Israel tersebut, orang-orang yang berpihak terhadap Israel, juga memiliki keyakinan bahwa mereka lah yang benar. Karena keyakinan itu, jika diadu dan keyakinan, tetaplah akan ngotot selama-lamanya hingga akhir kiamat. Sehingga harus diambil jalan tengah bagaimana persoalan-persoalan ini yang semakin pelik ini, yang akan menjadi penyebab terjadinya perang dunia ketiga ini, haruslah segera dihentikan. Walaupun bagaimanapun usahanya. Kematian Presiden Iran misalkan ini dikhawatirkan atau dicurigai adalah dalang dari kebiadaban Israel, karena melihat sepak terjang Presiden Iran tersebut adalah sangat ngotot membenci Israel dan membela Palestina. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai dai misalkan jangan hanya berdakwah atau berfatwa bahwa Palestina itu adalah surga bagi anak-anak Palestina. Jangan lupa bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami mereka sangatlah berat. Dan mereka tidak mau hidup di Palestina sebenarnya. Salah satu contoh kenapa banyak orang-orang pergi dari Palestina. Sekitar berapa juta di Yordania, sekitar berapa juta di Mesir, sampai Mesir dan Yordania memutus atau menutup pintu perbatasan agar rakyat Palestina tidak masuk ke dalam kedua negara tersebut, adalah karena memang sudah tidak betah pada situasi dan konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina. Dan tidak hanya itu pula, tapi rakyat Israel juga sama banyak yang berimigrasi ke luar negara ketika menghadapi konflik yang tidak selesai-selesai ini antara Zionis dan Hamas yang memang tidak bisa dijadikan islah. Ini kan tidak selesai-selesai. Yang dijadikan korban adalah rakyat sipil Israel, lebih-lebih orang-orang Palestina di sipilnya. Yang menjadi sanjungan-sanjungan siapa? Ya, para pejuang-pejuang Zionis dan juga para pejuang-pejuang Islam, baik di Hamas maupun Fatah maupun Jihad Islam. Ini segera selesaikan. Kita doakan bersama-sama bahwa persoalan ini tidak menjadi penyebab perang dunia ketiga, dan agar anak-anak kecil di sana berbahagia seperti anak-anak di Indonesia ini, karena mereka punya harapan dan ingin hidup tentram.